Ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah analisis laporan keuangan buat para mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini, khususnya jurusan manajemen, program studi sarjana. Masih berkaitan dengan analisis rasio keuangan. Hari ini ada yang akan kita bahas, rasio profitabilitas. Sebelumnya kita lihat dulu ya pengertian dari profitabilitas, atau biasa juga disebut dengan rentabilitasnya. Nah, profitabilitas atau rentabilitas perusahaan ini adalah perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Sehingga pengertian dari profitabilitas atau rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Baik, kita sekarang masuk ke rasio profitabilitas ya. Ini bagian juga dari rasio analisis rasio keuangannya. Adapun tujuan akhir yang ingin dicapai perusahaan paling penting adalah memperoleh laba yang maksimal ya, di samping hal-hal lainnya. Dengan memperoleh laba yang maksimal sesuai dengan yang ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak lagi bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Nah, besarnya keuntungan harus dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan hanya asal untung saja. Nah, untuk mengukur tingkat keuntungan perusahaan, digunakanlah rasio profitabilitas, yaitu rasio rentabilitas. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan laba rugi atau income statement. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi dengan tujuan agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan maupun kenaikan sekaligus mencari penyebabnya. Selanjutnya kita lihat tujuan dan manfaat dari rasio profitabilitas tersebut ya. Rasio profitabilitas mempunyai tujuan dan manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak-pihak di luar perusahaan. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar adalah yang pertama adalah untuk mengukur, menghitung laba yang diperoleh dalam satu periode tertentu, untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu, untuk menilai besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri, untuk mengukur produktivitas seluruh dana yang digunakan baik modal asing maupun modal sendiri, dan tujuan-tujuan lainnya. Adapun manfaat dari rasio profitabilitas adalah mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh dalam satu periode, mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu, mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri, mengetahui produktivitas dan dari seluruh dana yang digunakan, baik modal sendiri maupun modal asing atau pinjaman, dan manfaat-manfaat lainnya. Kemudian kita lihat jenis-jenis dari rasio profitabilitas itu sendiri. Yang pertama adalah profit margin atau profit margin on sales. Dan yang kedua adalah return on investment atau ROI. Yang ketiga return on equity atau ROE. Dan yang keempat laba per lembar saham atau earning per share. Baik, kita lihat sekarang satu persatu ya masing-masing
jenis rasio tersebut. Yang pertama adalah profit margin on sales. Profit margin on sales atau margin laba atas penjualan ini merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Adapun cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak atau earning after tax dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal sebagai profit margin. Ada dua rumus yang bisa digunakan untuk mencari profit margin tersebut, yaitu yang pertama adalah untuk margin laba kotor. Maka profit margin adalah penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan atau sales. Nah, rasio ini merupakan cara untuk penerapan harga pokok penjualan. Nah, sebagai contoh kita lihat ya, misalkan ini adalah komponen laporan keuangan tahun 2019 dan 2020. 2019 penjualannya 5950, harga pokok penjualannya 4050. Tahun 2020 penjualannya 5550, harga pokok penjualannya adalah 3850. Maka untuk tahun 2019 profit marginnya adalah 5950 dikurangi 4050 dibagi dengan 5950 kali 100% sama dengan 32%. Sedangkan untuk tahun 2020 profit marginnya adalah 5550 dikurangi 3850 dibagi dengan 5550 dikali 100%. Profit marginnya tahun 2020 31%. Yang kedua adalah margin laba bersih ya. Net profit margin rumusnya adalah laba bersih setelah pajak atau earning after tax dibagi dengan penjualannya atau sales ya. Kita lihat contohnya lagi ya. Seperti yang tadi lagi bahwa laporan keuangannya tahun 2019 penjualannya 5950, sedangkan earning after tax-nya atau laba bersih setelah pajak 1296. Tahun 2020 penjualannya 5550, laba bersih setelah pajaknya adalah 904. Maka untuk tahun 2019 net profit marginnya adalah 1296 dibagi dengan 5950 kali 100% 21,8%. Sedangkan untuk tahun 2020 ya dengan cara yang sama kita bisa menghitung net profit marginnya adalah 904 dibagi dengan 550 dikali 100% atau sama dengan 16,28%. Yang kedua adalah pengembalian investasi atau return on investment yang biasa disingkat dengan ROI. Nah, ROI ini merupakan rasio yang menunjukkan hasil atau return atas jumlah aktiva yang digunakan di dalam perusahaan. Rasio ini merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. ROI menunjukkan produktivitas dari seluruh dana, baik modal sendiri maupun modal asing. Semakin kecil rasio ini semakin kurang baik dan sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Dari return on investment, ya. ROI adalah laba setelah pajak dibagi dengan total aset kali 100% ya. Kita lihat contohnya misalkan komponen labanya. Laba bersih setelah pajak tahun 2019 1296, sedangkan total aktifanya 4.200.000. Tahun 2020 laba bersih setelah pajaknya 904, total aktifanya adalah 4 juta. Maka untuk tahun 2019 ROI-nya adalah 1296 dibagi dengan 4.200 kali 100% sama dengan 30%. Dan untuk tahun 2020 ya, ROI-nya adalah
904 dibagi dengan 4 juta dikali 100% sama dengan 23%. Yang berikut adalah hasil pengembalian investasi atau ROI dengan pendekatan Dupont ya. Nah, perhitungan ROI dapat juga menggunakan pendekatan Dupont dengan rumus sebagai berikut. Return on investment sama dengan margin laba bersih dikali dengan perputaran aktiva atau aset turnover. Contohnya misalkan sini ya. Margin laba bersih tahun 2019 21,78%, sedangkan total aset turnover-nya 1,41 kali. Tahun 2020 margin laba bersihnya 16,28%, aset turnover-nya 1,38 kali. Maka kita bisa menghitung ROI-nya adalah margin laba bersih dikali dengan aset turnover atau perputaran aktifanya. Tahun 2019 ROI-nya adalah 21,78 kali 1,41 sebanyak 31%. Sedangkan untuk tahun 2020 ROI-nya adalah 16,28 dikali 1,38 sama dengan 23%. Oke, yang keempat adalah hasil pengembalian ekuitas atau return on equity. Return on equity atau pengembalian modal sendiri ini merupakan rasio untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Nah, rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat, tetapi bisa juga sebaliknya. Ya. Kalau makin kecil berarti makin lemah. Rumus return on equity atau ROE adalah laba bersih setelah pajak, earning after tax dibagi dengan modal sendiri atau equity, kali 100%. Baik, contohnya kita lihat lagi. Misalkan laba bersih setelah pajak tahun 2019 1296, sedangkan total modal sendirinya atau equity-nya 2250. Tahun 2020 laba bersih setelah pajaknya 904, sedangkan equity-nya 2.100. Maka kita bisa menghitung tahun 2019 ROE-nya adalah 1296 dibagi dengan 2250 kali 100% sama dengan 58%. Sedangkan tahun 2020 Nah, untuk tahun 2020 return on equity-nya adalah 904 dibagi 2250 kali 100% sama dengan 43%. Yang berikutnya adalah hasil pengembalian ekuitas atau return on equity dengan pendekatan Dupont. Cara mencari hasil pengembalian ekuitas dengan pendekatan Dupont rumusnya adalah ROE sama dengan margin laba bersih dikali perputaran aktiva dikali dengan penggandaan ekuitas ya. Contohnya misalkan ya, tahun 2019 margin laba bersihnya 21,78%, perputaran aktifnya 21,41%, sedangkan total aktiva dibagi ekuitas adalah 4.200 dibagi 2250 1,866 kali. Ini penggandaan ekuitasnya ya. Tahun 2020 margin laba bersihnya adalah 43%, perputaran aktifnya 16,28 dan total aktiva dibagi ekuitasnya adalah 1,9 sekian. Maka kita bisa hitung hasil yang diperoleh adalah tahun 2019 ROE-nya adalah 21,78% kali 1,416 dikali 1,866 sampai 57,6%. Untuk tahun 2020 ROE-nya adalah 43%. Nah, yang berikutnya adalah laba per lembar saham atau earning per share dari saham biasa atau
laba per lembar saham biasa. Laba per lembar saham biasa atau rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Nah, rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil memuaskan pemegang saham. Sebaliknya dengan rasio yang tinggi, maka kesejahteraan pemegang saham akan meningkat. Keuntungan bagi pemegang saham adalah sejumlah keuntungan setelah pajak. Keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham biasa adalah jumlah keuntungan dikurangi pajak, dikurangi dividen, dan dikurangi hak-hak lain untuk memegang saham prioritas atau saham preferen ya. Rumus mencari laba per lembar saham biasa adalah laba per lembar saham biasa atau earning per share, laba saham biasa dibagi dengan saham biasa yang beredar. Contohnya misalkan ya, tahun 2019 keuntungannya 1296, sedangkan jumlah saham yang beredar 1600 lembar. Sedangkan tahun 2020 keuntungannya 904.000, jumlah saham yang beredarnya adalah 1600. Nah, untuk tahun 2019 earning per share-nya adalah 1296 dibagi dengan 1600 lembar sama dengan Rp810. Sedangkan tahun 2020 earning per share-nya adalah 904.000 dibagi dengan 1600 lembar atau sama dengan Rp565. Kemudian hasil pengukuran tadi kita akan analisis membandingkan dengan standar industri ya. Lihatin, tahun 2019 net profit margin 21,8%, tahun 2020 16,28%, sedangkan standar industri 20%, berarti tahun 2020 di bawah standar industri. Return on investment tahun 2019 31%, tahun 2020 23%, tapi rata standar industri 30%, berarti tahun 2020 ini di bawah standar industri. Sedangkan return on equity tahun 2019 57,6%, tahun 2020 43%, sedangkan standar industrinya adalah 40%, berarti ini semuanya di tahun 2019-2020 di atas standar industri. Sedangkan earning per share ini tidak ada standar, tergantung pada jumlah saham yang beredarnya ya masing-masing perusahaan. Oke, berikutnya adalah, nah ini yang paling menarik adalah bagaimana kita menggunakan hasil rasio pengukuran rasio keuangan itu untuk menyusun proyeksi laporan keuangan baik neraca maupun laporan laba rugi. Jadi dari rasio-rasio sebelumnya ya, dari mulai likuiditas, solvabilitas, aktivitas sampai ke profitabilitas, dengan rasio-rasio tertentu ditambah ada biaya modal tertentu, maka kita bisa menyusun laporan keuangan yang diproyeksikan atau laporan keuangan performa ya. Nah, rasio industri atau rasio perusahaan di waktu-waktu yang lalu ini bersama-sama dengan budget cash ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan yang diproyeksikan atau performa financial statement. Performa financial statement atau projected financial statement adalah merupakan perkiraan atau estimasi susunan laporan keuangan pada suatu waktu di masa yang akan datang dan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan. Nah, adapun cara menyusun laporan keuangan proforma ini berdasarkan rasio-rasio keuangan berikut. Cara pengerjaannya adalah sebagai berikut ya. Kita lihat. Misalkan diketahui rasio-rasio keuangan perusahaan sebagai berikut. Debt to net worth atau perbandingan utang dengan modal sendiri 50%, kemudian asset test ratio-nya 150%, aset turnover-nya 2 kali, kemudian collection period-nya 36 hari,
gross profit marginnya adalah 40%, kemudian inventory turnover-nya 8 kali, saham biasa adalah 20 juta rupiah, dan laba ditahan sebesar 18 juta. Berarti ini modal sendiri ya dua-duanya. Semua hutang adalah hutang lancar, sedangkan semua penjualan adalah penjualan kredit. Ya. Berdasarkan data tersebut, kita diminta menyusun laporan keuangan proforma perusahaan tersebut. Berarti kita menyusun neraca dan laporan laba rugi perusahaan ya. Oke, kita lihat cara pengerjaannya ya. Yang pertama adalah debt to net worth atau perbandingan hutang dan modal sendiri 50%. Tadi kan modal sendirinya adalah terdiri dari saham dan laba ditahan. Berarti modal sendirinya adalah 20 juta tambah 18, 38 juta. Debt to net worth yaitu 50%. Berarti besarnya hutang adalah 50% dari 38 juta atau sama dengan 19 juta rupiah. Oke, hutang lancar berarti ya. Nah, total aktiva itu adalah hutang ditambah dengan modal sendiri. Hutangnya 19 juta, modal sendirinya 58 juta, berarti total asetnya adalah 57 juta rupiah. Berikutnya adalah kas ditambah piutang. Ini akan mencari asset cash ratio ya. Asset cash ratio yaitu kas tambah piutang dibagi dengan hutang lancar. Rasionya adalah 150% atau 1,5 banding 1 ya. Maka kas ditambah piutang dibagi dengan 19 juta utang lancarnya sama dengan 1,5 banding 1 ya. Maka kas tambah piutang sama dengan 19 juta dikali 1,5 atau kas tambah piutang sama dengan 28.500. Kita belum tahu berapa besarnya kas dan berapa besarnya piutang. Yang berikut adalah aset turnover. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan total aset sama dengan 2 kali. Ya. Penjualan dibagi dengan total asetnya tadi 57 juta sama dengan 2 kali. Maka kita bisa menghitung penjualannya adalah 57 kali 2 sama dengan 114 juta rupiah. Pengumpulan piutang atau collection periodnya adalah tadi piutang dikali 360 hari dibagi dengan penjualannya. Penjualannya udah tahu 114 juta rupiah, maka kita bisa menghitung besarnya piutang ya. Di mana collection periodnya 36 hari. Maka kita bisa menghitung piutang dikali 360 dibagi dengan 114 juta sama dengan 36. Maka piutang dikali 360 sama dengan 114 juta kali 36 atau piutangnya sama dengan 114 dikali 36 dibagi 360 sama dengan 11.400. Lanjut. Kas ditambah piutang 28.500. Kas ditambah 11.400 jadi piutang adalah 28.500. Maka kita menghitung kasnya adalah 28.500 dikurang 11.400 17.100. Berikut ke gross profit margin. Rumusnya adalah penjualan neto dikurangi harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan neto kali 100%. Gross profit marginnya 40%, maka kita bisa menghitung harga pokok penjualannya karena penjualan itu udah tahu ya. 114 juta dikurangi harga pokok penjualan dibagi dengan 114 juta sama dengan 40%. 114 dikurangi harga pokok harga pokok penjualan sama dengan 45 juta 600. 114 dibagi kali 0,4 ya. Maka harga pokok penjualannya adalah 114 dikurangi 45 600 sama dengan 68.400.000 rupiah. Selanjutnya adalah perputaran persediaan, yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata inventory. Harga pokok penjualannya adalah 68.400. Inventory turnover-nya tadi diketahui 8 kali ya.
maka kita bisa menghitung inventory turnover 68.400 dibagi rata-rata inventory sama dengan 8 kali. Maka kita bisa menghitung persediaannya adalah 68.400 dibagi 8 sama dengan 8.550.000 rupiah. Sedangkan total aktiva adalah aktiva tetap ditambah aktiva lancar. Aktiva lancar terdiri kas, piutang tambah inventory atau sama dengan 17.100 tambah 11.400 tambah 8.550 atau sama dengan 37.050.000 rupiah. Maka kita bisa menghitung aktiva tetapnya adalah total aktiva dibagi dengan dikurangi aktiva lancarnya. 57 dikurangi 37.050. Maka aktiva tetapnya adalah 19.950.000 rupiah. Nah, berdasarkan angka transaksi tersebut, kita bisa menyusun laporan keuangan berupa neraca proforma dan laporan laba rugi proformanya. Kita lihat sekarang ya. Ini adalah neracanya. Neraca proforma atau balance sheet projected ya, yang ya aktiva terdiri dari kas tadi, kemudian piutang, persediaan, sedangkan aktiva tetapnya adalah 19.950 total. Sedangkan pada sektor pasifannya adalah utangnya tadi kan semua utang lancar ya, 19 juta rupiah, sedangkan saham 20 juta rupiah dan laba ditahan 18 juta rupiah. Jumlah utang dan modal 57 juta rupiah. Terakhir kita susun laporan laba ruginya ya. Laporan laba rugi yang diproyeksikan atau projected income statement tadi penjualannya adalah 114 juta rupiah. Kemudian harga pokok penjualannya adalah 68.400.000, maka laba kotornya atau gross profitnya adalah 45.600.000 rupiah. Oke, begitulah kira-kira ya, kita bisa menyusun laporan keuangan yang diproyeksikan hanya didasarkan pada beberapa rasio keuangan ditambah dengan adanya beberapa rupiah yang ditentukan. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian ya. Sekian dan terima kasih, semoga kalian sehat semua. Kita bertemu lagi dalam materi berikutnya. Jika kalian menyukai materi ini, silakan kalian saksikan dulu, simak dulu, kemudian kalian bisa like ya video ini. Kalau ada komentar, silakan tinggalkan komentarnya. Semoga bisa memperbaiki apa kalau ada kekurangan-kekurangan yang Bapak perbuat. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya.